Hai anak-anak teacher semuanya. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungannya, pembelajaran 4. Nah, anak-anak teacher, ada 3 muatan yang akan kita pelajari hari ini. Muatan IPS, muatan Bahasa Indonesia, dan muatan PPKN. Kita mulai dengan muatan IPS terlebih dahulu ya anak-anak teacher, bersama teacher Ria. Nah, teacher harapkan semua anak-anak teacher tetap semangat dalam belajarnya. Ingat ya, tetap semangat dalam belajarnya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak teacher, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang industri. Nah, sedangkan gambar berikut ini merupakan gambar pedagang yang berdagang mendagangkan barang dagangannya dan memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk berdagang. Banyak bukan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tergantung kepada letak keadaan alam tempat tinggal mereka. Sekedar mengulang, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi bagian 2. Yang pertama, perindustrian. Merupakan usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau produk yang digunakan sebagai bahan baku yang diolah kemudian untuk menghasilkan produk dan jasa lainnya. Contohnya adalah benang. Nah, kapas setelah diolah menjadi benang, lalu benang dapat kita olah kembali untuk membuat pakaian yang dapat digunakan oleh manusia untuk menutupi bagian tubuhnya dan melindungi bagian tubuhnya dari panas dan dinginnya udara. Sedangkan barang jadi adalah barang atau produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Contohnya pakaian. Nah, anak-anak teacher, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar dari contoh industri pakaian. Sedangkan gambar berikut ini merupakan gambar dari contoh industri makanan. Wah, anak-anak teacher, banyak bukan jenis-jenis industri yang ada di Indonesia? Nah, anak-anak teacher, yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan merupakan usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Perdagangan termasuk dalam kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang. Nah, anak-anak teacher, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar pasar. Nah, pasar ini disebut Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan terdapat di Kota Banjarmasin, Kalimantan, tepatnya di Sungai Martapura. Penduduk di sekitaran sungai memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk perdagangan dengan meletakkan barang dagangannya di atas perahu. Pasar terapung ini sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Yang ketiga, jasa. Jasa merupakan usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Contohnya, jasa di bidang kesehatan, yaitu perawat, dokter, dan bidan. Jasa di bidang pendidikan, yaitu dosen, guru, dan pengajar les. Nah, anak-anak teacher, coba perhatikan gambar berikut ini.
Gambar berikut ini adalah gambar Teacher Ria. Teacher Ria merupakan seorang guru yang mengajar di kelas 5 SDS Pisi Kudus Indonesia. Teacher Ria memberikan layanan berupa tenaga pengajaran kepada anak-anak kelas 5. Dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak kelas 5. Nah, anak-anak teacher, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini, teacher harapkan dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh anak-anak teacher dan dapat menjadi bekal buat masa depan anak-anak teacher seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak teacher yang ada di rumah. Muatan bahasa Indonesia dengan materi menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi bagian ketiga. Sebuah teks non-fiksi terdiri dari kumpulan informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat menghimpun semua informasi penting dalam teks tersebut. Mencatat dengan membuat peta pikiran akan memudahkan kita menemukan gagasan secara utuh dari teks yang kita baca. Cara membuat peta pikiran sebagai berikut. 1. Tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Kita dapat menuliskannya dengan huruf besar dan warna mencolok agar lebih menarik perhatian. 2. Buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Berilah warna yang sama pada masing-masing cabang tersebut agar peta pikiran lebih mudah dipahami. 3. Setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Perhatikan contoh bagan peta pikiran berikut ini. Kita buat menjadi temanya yaitu jenis usaha masyarakat Indonesia. Dibagi menjadi 3 cabang yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, pada kolom atau kotak perindustrian kita bisa membuat pengertian dan ciri-cirinya. Begitu juga pada kotak perdagangan kita bisa membuat pengertian dan ciri-cirinya. Lalu pada kotak jasa juga kita dapat membuat pengertian dan ciri-cirinya. Demikian penjelasan untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut untuk muatan berikutnya. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, muatan PPKN. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha, kegiatan ekonomi beragam. Masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, di mana tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, contoh kerjasama antar jenis usaha yaitu hubungan antar pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi, atau pedagang sapi dengan jasa transportasi. Nah, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita perhatikan, berikut adalah sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, membayar sesuai dengan harga barang atau jasa. Yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Ketiga, memberi kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Cukup sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Teacher harap semuanya memahami. Nah, sampai jumpa. Tuhan